Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Kembali pada pembahasan kita persoalan rebutan surga. Berebut surga. Masing-masing mengklaim bahwa kami masuk surga. Yang itu neraka, yang ini kafir, yang ini musyrik, yang ini bid'ah. Saya kira mungkin ada satu pertanyaan yang tajam sebetulnya yang perlu kita pahami. Selama ini Anda menuduh orang itu neraka ini dan yakin betul masuk surga, yang ini surga ini neraka. Saya mau nanya dulu tuh, kalau surga neraka itu punya siapa sih? Bukan punya Anda, bukan. Yang menentukan siapa? Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Persoalan orang beramal kebaikan, apakah dibalas? Betul. Apakah orang beramal jahat, apakah dibalas? Betul. Lalu apakah orang yang tidak beriman beramal baik dibalas? Tidak. Betul. Jadi amal baik siapa yang dibalas? Amal baiknya orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, di sini kemarin sudah saya jelaskan, ya, Pak Tato nanam jagung hibrid, buahnya sampai 5 batang jagung, tumbuh satu pohon jagung yang panjangnya selengan-lengan gitu. Ini luar biasa. Sampai dapat hadiah Kalpataru. Tetapi ketika ditanya, ini tanah siapa? Padahal dia dapat nyewa loh, menggarap tanahnya orang dan tidak permisi. Ditanya tanah saya. Dengan dia mengklaim ini tanah saya dan menggarapnya tanpa izin, permisi, tanpa nyewa dari yang punya tanah. Masuk penjara apa dapat Kalpataru? Masuk penjara. Nah, jadi artinya di sini jadi substansi yang paling penting beriman kepada Tuhan itu bukan hanya percaya adanya Tuhan saja. Di situ yang paling esensi adalah kepemilikan Tuhan terhadap alam dunia ini. Termasuk kekuasaan Tuhan terhadap kita ini, itu namanya beriman. Bukan hanya Tuhan ada. Anda percaya enggak Jokowi ada? Jadi presiden enggak? Anda percaya? Mangga. Anda percaya Jokowi presiden? Percaya? Sudah gitu aja, iya presiden. Tapi ketika Anda tidak mempercayai, tidak mematuhi perintahnya, mangga silakan. Tidak, mangga. Tidak mematuhi, tidak taat pada perintahnya, berarti Anda mengakui enggak? Jadi sekaligus beriman kepada Tuhan itu adalah mempercayai Tuhan itu memang ia ada dan juga alam semesta ini adalah miliknya, kepemilikannya dan kekuasaannya. Nah, kalau orang tidak bertuhan lalu beramal soleh, terus yang bayar siapa? Yang dia tidak ngaku Tuhan sebagai majikan sih. Ada orang kerja di sini nyapu, tapi dia tidak ngakui saya pengasuh di sini. Dia tidak mengakui saya sebagai kiai di sini. Yang lainnya siapa tahu nggak? Itu logika, kan begitu persoalannya. Oke. Walau bagaimanapun dibalas atau tidak balas, berapa balasannya kita serahkan sepenuhnya kepada
Allah Subhanahu wa taala, jangan menuduh orang masuk neraka, harus masuk surga, Tuhan wajib memberi pahala. Memangnya babu lu Tuhan itu wajib memberi pahala, gimana lagi? Nah, ini kan jadi persoalan. Nah, oke, itu ketika berbuat baik. Ketika berbuat jahat dibalas enggak? Dibalas juga. Nah, disitulah makanya lanjutan ayat tadi, yaitu yang berbunyi bahwa wa may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajidu lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Dan siapapun atau barang siapa? Barang siapa itu barang atau siapapun. Siapapun ya. Siapapun yang beramal buruk yujzabihi, pasti akan dibalas. Wala yajidu lahu min dunillahi waliyya walau nasira, dan tidak akan ada dia temukan siapapun yang bisa menolong, yang bisa membantu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika orang itu agamanya non muslim, lalu diyakini masuk neraka, betul enggak? Lalu dia berbuat jahat, dibalas nggak jahatannya? Kenapa dibalas? Toh masih katanya pasti masuk neraka. Buat apa dibalas? Orang yang beragama lain berbuat baik dibalas enggak? Dibalas. Berbuat jahat dibalas. Setan nih menggoda orang kafir enggak? Sok dilogikakan dulu dong, yang tertib. Ini persoalannya. Orang itu kafir, non muslim lah katakan ya. Setan menggoda enggak? Menggoda. Ngapain goda? Setan kata dia bakal masuk neraka, ngapain digoda? Kamu aja yang digoda yang beragama Islam. Nah ini persoalan logika kita berbicara. Nah sekali lagi, ketika kita berlogika, tetap bagaimanapun kita tidak bisa membuktikan surga dan neraka. Karena sampai sekarang ini belum ada orang yang pernah mati masuk surga terus balik hidup lagi. Ada orang mati masuk neraka terus keluar masuk hidup lagi, memberikan testimoni, enggak ada kok. Ini kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Logika kita hanya berkata bahwa andaikan kita yakin bahwa manusia lebih mulia dari binatang. Dengarkan baik-baik. Karena manusia diberi akal oleh Tuhan, betul nggak? Betul. Karena kita punya akal, istri kita mati, sedih nggak? Sedih. Anak kita mati, sedih nggak? Sedih. Kucing, ibunya mati, sedih nggak? Enggak. Adiknya mati, sedih nggak? Enggak sedih. Jadi akal kita ini membuat kita bahagia, membuat kita sengsara. Kita bicara dulu. Kalau begitu enak nggak punya akal dong. Jangan-jangan orang gila itu orang yang paling bahagia dalam dunia. Nah, ketika orang berbuat baik tidak dibalas, berbuat jahat tidak dibalas, apalah artinya logika ini? Yang berbicara logika, tapi pembuktian secara fisik itu loh surga tuh. Ya nggak bisa dong. Al-Quran sendiri juga menceritakan surga juga perlu diolah lagi. Tidak bisa kita menjelaskan Al-Quran seperti di dalam Al-Quran. Ya, menceritakan bidadari-bidadari di kemah-kemah, hurun maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma. Apa saya harus menerangkan kepada Anda bahwa nanti ketika Anda masuk surga ada bidadari dikerem di kemah-kemah. Apa hebatnya kemah? Ya, Al-Quran menerangkan di surga nanti ada sungai-sungai mengalir di bawahnya. Orang Indonesia senang nggak diceritain sungai? Kurang senang.
Enggak kok. Nah di sini jadi persoalan. Ya, jadi walhasil bahwa logikanya bahwa keadilan mesti ada. Ya, makanya baik mesti dibayar dengan kebaikan, jahat mesti dibayar dengan kejahatan. Itu logika persoalannya. Nah makanya minimal orang kalau beriman tidak mudah berputus asa ketika di dunia tidak mendapatkan keadilan. Kenapa? Dia yakin nanti suatu ketika akan dibuktikan keadilan yang mutlak oleh Tuhan sendiri. Itu persoalan.